Bye. Thank you very much for your coming today in our class. Anyone absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? No. I wish all of you still healthy ya. Ibu harap semuanya sehat. Even though we are in still pandemic COVID-19, still keep your distance between each other. And also use your mask ya. Jangan lupa your mask. Okay, before we start our lesson today, I want one of you to lead us in prayer. Sumber, would you like to lead us in prayer before studying? Yeah? Let's pray before. Yes, amen. Okay, now, thank you very much for Sumber, our friend that has lead us in prayer. Yeah? Okay, we continue our lesson today. Today we will learn about narrative text. Pernah dengar narrative text? Apa itu narrative text? Nanti teks tentang cerita. Oke, hari ini kita akan membahas materi naratif teks secara khususnya tentang fairy tales. Naratif teks itu banyak ya. Ada legend. Di sini ada gambar. Ini salah satu cerita dongeng. Cerita dongeng tentang apa ini? Pernah lihat? Pernah baca, pernah nonton filmnya? Yang pertama, what? Have you ever heard about Beauty and the Beast? Ya, Beauty and the Beast ya. Si cantik dan si buruk rupa. This one? Cinderella. This one? Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menemukan cerita dongeng. Biasanya membuat kita seperti apa? Kalau kita selesai membaca atau menonton cerita, ya, karena itu juga memang tujuan dari dibuatnya atau ditulisnya fairy tales oleh si penulis. Tujuannya adalah untuk menghibur audiensnya, to entertain the reader, especially for fairy tales. Secara khusus untuk fairy tales, apalagi kalau diceritain dongeng biasanya di akhir cerita dongeng ada amanah. Ini guys, kesimpan sih. moral value story. Cerita yang berisi nilai-nilai moral, pembelajaran untuk kehidupan nyata kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Ya, hari ini kita akan menentukan bersama fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif fairy tales. Secara khususnya, ya, penggunaan verb to, kata kerja bentuk kedua, to be past tense, adverbial phrase, ya, penggunaan frasa, kata keterangan. Salah satu contohnya biasanya sering ditemukan di cerita naratif text. In the narrative text, fairy tales to once upon a time, long time ago, etc. Oke, pada zaman dahulu kala. In Indonesia itu, in English, once upon a time, long time ago. Kemudian selanjutnya nanti di kegiatan pembelajaran kita, we will discuss about some information in detail about the fairy tales we learn.
about the fairy tale story. Next, I wish you can also be the characteristic of narrative text. Jadi ada bagian-bagian dari teks naratif yang nanti akan menjadi ciri khas dari naratif teks yang akan mengharapkan kalian bisa tahu dan kedepannya bisa menyebutkan. Yang terakhir, seperti tadi kita bahas, ciri khas utama dari naratif teks adalah personal. Any questions so far? Kita ulang sebelumnya. Nah tuh. Ada pertanyaan? 3, 3, 3, 4 lagi. Kita simpan semua. Ini jangan aja ya. Nanti. Oke. Banyak sudah nih. 4 kalian sudah nih. Oke, sip. Kita lanjut ke Penyebaran berikutnya itu adalah I will give you a text about Apa? Thumbelina Iya. and also some tasks to identify the text. Have you got the text? Dapat teksnya? Iya ya. Ya, sesuai. List the use of verbs in the text. Ya. The second, find and write the use of adverbial phrase. Task 3, based on the text, answer the question, briefly and narrative. Any question about the text? Jadi kita timingnya sambil kita mencari informasi tentang teks fairy tale yang kita baca, kita menggunakan beberapa pertanyaan untuk membantu kita memahami isi teksnya ya. Disimpan seorang aja. Sebelum lanjut diskusi, any question? No. Diskusinya langsung di kelompok di tempat saja ya. Jadi berdua. Silakan buka teksnya Thumbelina. Untuk task 1, udah lihat. Silakan list minimal 10 words of verb that used in the text 1. Ya. Silakan cari 10 kata kerja berdasarkan teks Thumbelina ini. Ya. Ini katanya dia 10 aja. Iya. Oke. Ya. Ya. Oke, kita lihat sama-sama sambil dikerjakan yang dibaca ya. Once upon a time, there was a kind woman who had no children, longed for a baby, and would always say, "How I would love to have a baby girl, even a tiny little one." A beautiful fairy heard her wish one day, and gave her a little seed to plant in a flower pot. When the seed grew into a tulip, the woman saw a tiny, beautiful girl inside, no bigger than her mouth. Kita lihat satu-satu dulu saja dari kalimat yang pertama, ya. Once upon a time, there was a kind woman who had no children, longed for a baby, and would always say, "How I would love to have a baby girl, even a tiny little one." Di situ kalimat yang pertama, kata kerjanya yang mana? Silakan. Si Amanah tulis. There was a kind woman who had no children.
Bisa nggak menentukan kata kerjanya? Sana ikan tulis. Tulis. Ikan tulis nomor 2. Ayo. Selain was, kata kerja yang digunakan dalam teks itu kata kerja apa saja? Lagi setelah ini? Ya. Oke, B. Ya. Yuk, kita lagi sumber. Oke, kita titik. Maju. Biar cepat. Oke. Wow. Oke. Was artinya Indonesia adalah. Oh, adalah. Tapi kalau dia di awal kalimat dasarnya apa? Ini sana aja. Itu potong. Enggak besar. Kita satu dulu ya, kita bahas satu-satu dulu. This is about Thumbelina story. Okay, was Jack had married. Artinya mana? Bisa dilanjutkan. Yuk, perhatikan di sini. Was adalah kata kerja bentuk kedua. Dari kata kerja bentuk pertamanya adalah apa? Kata kerja bentuk pertama dari game adalah give. Makan? Ya, baiklah. Kalau kayak gitu kamu ulang lagi. Oke. Hat. Untuk pertamanya, kenapa ada kata kerja bentuk kedua? Otomatis ada kata kerja bentuk pertama. Present tense. The verb one of hat. Langsung saja yang nomor 4. Dapat? Carry. Itu pertamanya carry. Yang ini Y. Tidak ini. Airnya jadi Y. Sampai sini ada kesulitan menentukan kata kerja. Ingat, kata kerja adalah kata yang menunjukkan aktivitas atau action of the subject. Biasanya setelah so there is verb 1 and also there is verb 2. Ada lagi verb 3. Tapi itu akan kita bahas ke pelajaran berikutnya. Now see verb 2 is the specific character verb that used in narrative text. Ini adalah
kerja khusus yang menjadi ciri khas dari teks naratif, yaitu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalian bisa lihat di sini. Give, bentuk pertamanya give, bentuk keduanya. Ada yang berubah? Kepotong. Ada. Kemudian have, bentuk keduanya have. Sama persis? Beda. Is, was, jauh berbeda. Nah, is, give, have, ketika dia menjadi kata kerja bentuk kedua, was, give, have, itu namanya irregular verb, istilahnya dalam gramatikal ya, dalam tata bahasa, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Jadi ini mau tidak mau harus dihafal. Kalau beraturan, contoh seperti carry. Itu ditambah akhiran ide atau ide. Apalagi contoh kata kerja yang beraturan. Beraturan itu istilahnya regular verb, yaitu hanya menambahkan akhiran d atau ide pada kata kerjanya. Coba lihat lagi di sini. Flew, flew. Ini irregular verbs or regular verb? Irregular verb atau regular verb? Irregular verb, karena kata kerja dasar bentuk pertamanya adalah fly, terbang. Bentuk keduanya flew. Kemudian say, kata kerja. Nih, look, kata kerja. Irregular or regular verb? Regular. Kenapa? Akhiran ide. Kata kerja dasar verb tuanya adalah look. Ya. Ada pertanyaan? Harap bisa ya, sudah ya. Membedakan regular, irregular verb. Kemudian specific point of narrative text yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, selanjutnya. Question. Karakteristik atau ciri khas dari teks naratif. Orientation, complication,
in that point, ya, di poin itu baru rise complication. Sudah oke? Ya. Ada lagi tokohnya satu, siapa lagi? Swallow. Ya. In Indonesia, swallow seekor burung. Ya. Jadi yang pertama, ciri khas struktur dari teks naratif itu tadi adalah who are the characters of the story. Akan menjawab pertanyaan itu. Biasanya di paragraf pertama sudah dimunculkan perkenalan tokoh. Kemudian answer the question where the story happened. Where the story happened? In a magical world, ya. Jadi ya, dunia hayalan dengan apa? Adverbial phrase-nya once upon a time. Di sana ada, di sini ada. Ibu putih. Ya, itu karakteristik dari susunan teks naratif. Yang pertama tadi apa? Nanti orientasi. Jangan lupa nih ya. Diskusi tadi menjawab pertanyaan who, where, when. Kemudian yang kedua, complication. Complication, masalah. Masalah apa yang muncul dalam cerita tersebut? Tinggal pertanyaan why. Was what? Was Thumbelina happy with an ugly dog? No. Lihat paragraf kedua dan ini ya muncul masalahnya complication. One night when she was sleeping, he carried her off to his lily pad in a pot. Thumbelina was very unhappy. The swallow was passing by and somehow said she looked and said, "Come son with me to Wonderland." Now Thumbelina flew away on the swallow's back. They flew across the seas and came to a land of sunshine. The swallow said, "This is my home. You can live in one of the loveliest and biggest flowers." When Thumbelina stepped inside, she found a handsome fairy, as tiny as hair in its heart. He was the son of the king of the flowers, and he fell in love with Thumbelina. He asked her to marry him, so Thumbelina became queen of the flowers, and the two lived happily ever after. Ya, di paragraf kedua tadi permasalahan yang muncul adalah ketika an ugly dog fell in love with Thumbelina. One night when she was sleeping, he carried her off to his lily pad in a pond. Yang masalahnya muncul ketika si Thumbelina-nya dibawa oleh si kata jelek ke kubangan bunga, ya. Si Thumbelina tidak suka. Itulah di situ permasalahan karena Thumbelina adalah was unhappy. Apakah permasalahan Thumbelina bisa selesai? Akhirnya apa? Sad or happy ending? Bisa? What is conclusion of the story? Happy ending or sad ending? Thumbelina story. Happy
happy ending. Why? 5 minutes. Okay, once upon a time, there lived a little girl named Snow White. If you have any problem to answer the question of task 3 about the Snow White and 7 dwarfs, please ask me ya. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her stepmother. Her parents were dead many years ago. One day, her stepmother asked her maid to kill Snow White. Her stepmother was jealous of her beauty. The maid couldn't kill her. She brought Snow White to the jungle and released her. Snow White was very sad. She felt hungry and tired. Then she saw a very old hunt. She knocked it, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Ya, Meanwhile, 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. They found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarfs said, "Dwarfs, oh, in Indonesia dwarfs." Huruf kasih ya. Jadi ceritanya adalah tentang Snow White and 7 dwarfs. Di Indonesia, Putri Salju dan Tujuh. What is your name? Snow White answered, "I'm Snow White." The dwarf said, "If you wish, you may live here with us." Snow White said, "Oh, good, thank you." Then Snow White told the dwarfs her whole story. Snow White and the 7 dwarfs lived happily with that. Ya, sampai sini seperti yang bilang tadi. Permasalahan yang pertama dari Snow White adalah ketika one day her stepmother asked her maid to kill Snow White. Itu permasalahannya ya. Ibu tirinya meminta pelayannya untuk kill her, but she died? No, ya. Udah tega mungkin ya mainnya. So, he released her.
Barulah dia ke dalam hutan bertemu dengan dua pondok yang sangat luas. Ternyata itu adalah tempat tinggal dari seven dwarfs. Masa pertama selesai. Sudah meninggal, dapat tempat tinggal dan dapat teman. Muncul lagi permasalahan kedua. Makanya ada first problem, Russell complication itu. Karena complication kedua, the next day the dwarfs went out to look for their meals. Then an old digger knocked the door and gave her a round apple. She ate it at once. Suddenly she was unconscious. She was sleeping for a long time. The dwarfs were very confused. Masa yang kedua, bangun-bangun habis ini. Dibuat apa oleh seorang pengemis tadi ya? Ada solusi kedua, karena ada complication kedua tadi ya, otomatis ada solusi kedua, pemecahan masalahnya. Fortunately, a handsome man came in. He saw Snow White and fell in love. He kissed her and Snow White woke up. Finally, they got married and had happily ever after. And lived happily ever after. Solusi keduanya diselesaikan. Permasalahannya terselesaikan. Kenapa? Tadi yang Ibu bicarakan. Dalam ciri teks naratif ada orientation, ada complication, and solution. Dari dua teks tadi, silakan maju ke depan menyampaikan kesimpulan moral values dari Tambelina. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Silakan. Tambelina. Moral values that can be had from Tambelina story is from Tambelina story. From Tambelina story, dari Tambelina story dulu. Kira-kira pembelajaran hidup apa yang bisa kita dapatkan dari cerita Tambelina? Bahwa always when there is a will, apa artinya? Selalu ada jalan keluar untuk segala kemauan atau masalah. Kemudian apa lagi kira-kira dari cerita Tambelina yang kecil badannya tadi? Never give up. Ya, tidak pernah menyerah, selalu berusaha. Seandainya nih tawaran si swallow tadi, atau dia takut atau ragu dengan tawaran si swallow tadi untuk dibawa pergi ke south, kira-kira solusinya atau resolusinya terpecahkan tidak? Tidak. Ya. Jadi dia punya keyakinan, aku pasti bisa bebas dari si ugly star. Hanya mungkin caranya lewat swallow. Ya. Nah, kembali lagi ke Snow White. What about Snow White? What is the moral values that can be had? Aku sini maju, baca dulu jawabannya. Sini Diva, silakan maju, baca jawabannya.
is wonderful to have friends. You can appeal to goodness is everyone. Don't talk to someone and don't let in your house. Real beauty comes from within. Oke, thank you Diva for your good answer. Ya, yang pertama tadi adalah it's wonderful to have friends. Ya, ini sampai pelajarinya tadi yaitu ketika kita mempunyai orang-orang baik menjadi sahabat, contoh Simon Box tadi, ya, menjadi sahabat yang baik bagi Snow White dalam kesusahannya. Lalu berikutnya, you can appeal to goodness in everyone. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik kepada siapapun juga orang, karena suatu saat kebaikan itu juga yang akan membantu menyelesaikan Masalah. kita. And then dari sini kita bisa ambil kesimpulan nggak? Moral value yang bisa kita ambil. The next day the dwarf went out to look for the meal. Then an old beggar knocked the door and gave her a red apple. She ate it at once. Suddenly she was unconscious. Dari situ kita bisa petik pelajaran bahwa don't believe to anyone that we do know exactly. Artinya, tadi don't talk to strangers. Jangan percaya kepada orang yang kita tidak kenal. Hati-hati. Contoh yang tadi kejadiannya, ternyata dia punya Niat buruk. kejahatan atas kita. Yang terakhir, real beauty comes from within. Kecantikan itu akan muncul sendirinya dari Diri. dalam diri, nggak perlu dipoles-poles. Akhirnya Snow White, jadi ya memang sudah dasarnya cantik, mau tinggal di hutan atau dimanapun, nggak pakai dandan apa, ketika ketemu pangeran yang jatuh cinta kepadanya, dia juga tetap akan menjadi Tuan Putri. cantik bagi Ran. Oke. Ini tugas nggak terlalu banyak bicara ini, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang bisa bantu ibu sebelum kita tutup? Kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini apa? Silakan Siska. Dari Siska dulu. Kesimpulannya hari ini, kegiatan pembelajaran kita apa saja? Yang kita bisa pelajari hari ini? Coba sini. Ya. Yuk. Narrative text itu apa? Oh, story. Story yang bagaimana? Narrative text. Yang menghibur, ya. Yang memberikan inspirasi pembelajaran hidup untuk kita di Masa depan. dunia nyata. Ya. Oke, ya. Inspiration story. Kemudian, nah, dari struktur teks naratif membedakan dia dari teks yang lain. Deskriptif, selain naratif teks apa yang kalian ketahui sudah kita pelajari pernah? Naratif teks, deskriptif teks, report teks, lagi recount teks, prosedur teks ya. Nah, hari ini naratif teks. Beda naratif teks dengan prosedur teks. Kalau prosedur teks, langkah-langkah, ada ingredient, ada apa? Ada materials, ada langkah-langkah, Inggrisnya steps. Nah, kalau di naratif teks, outline-nya orientation, communication, and resolution. The most important point of narrative text adalah tadi yang terakhir di akhir ceritanya. Moral value. Thank you very much for today. Kayaknya tugang banyak dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Oh, belum. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada kesulitan memahami materi narrative text?
Kesulitannya kalian harus sering buka-buka kamus ya. Berkaya kosakatanya. Dan tolong kalian pelajari lagi tentang ini ya, pola kata kerja. Kata kerja bentuk kedua ada irregular verbs tadi yang kita bahas, kemudian regular verb. Verb 1 ini simple present tense. Kalian sudah pernah tekan? Digunakan untuk kalimat-kalimat yang menyatakan kejadian yang dulu, sekarang, dan seterusnya itu terus terjadi. Kejadiannya tetap sama menjadi suatu kebiasaan. Nah, sedangkan kalau verb 2 past tense tidak terjadi lagi ketika disampaikan, diceritakan. Dan ini menjadi ciri khas dari kalimat naratif teks ya, penggunaan verb 2. Nah, selain verb 1, verb 2 ada yang namanya verb 3. Oh ya, sebelum ke situ kembali lagi adverbial phrase ya, yang menjadi ciri khas. Lagi tambahan kesimpulannya untuk naratif teks, yaitu once upon a time, apa lagi? Long time ago, apa lagi? Ever after, dan seterusnya. Oke, untuk minggu depan pembelajaran berikutnya kita akan lanjut lagi materi tentang passive voice. Ya, kalau kalian pelajari lagi kata kerja pertama, kedua, ketiga. Untuk materi passive voice yang akan kita pelajari minggu depan itu akan lebih detail membahas tentang verb 3, karena passive voice itu akan menggunakan kata kerja bentuk ketiga. In Indonesia ada yang sudah pernah dengar passive voice artinya? Belum. Kalimat Masih. kalimat pasif. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu tutup materinya sampai hari ini di sini. Terima kasih for today, for your enjoying the class. I hope you are happy and keep spirit. Don't be shy to express your English. And then, if you have any question, don't be hesitate to ask me, ya, because we learn. Ya, jangan ragu. Ya, ibu aja ngomong dari tadi. Oke, sekarang sama sign up please. Diri dulu. Gampang. Okay, when I say open, you like this. Close. Open. Like that, yeah? Okay? Make us stir up. Are you ready? Okay. When one of you do the wrong instruction, please say one conclusion of our learning today. Kalau nanti ada yang salah instruksinya, harus menyebutkan satu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, ready? Okay, before we close our class today. Ready? 1, 2, 3. Close, open, close, open. Ini salah bu. Wrong, JD. Sumber salah. Sumber salah. So, JD, you wrong. Gila, from there. Sumber salah. Ah. Sumber salah. Sumber and JD. So, what is our conclusion for our learning today? Satu. Hari ini kesimpulan pembelajaran kita adalah tentang naratif teks fairy tales. In Indonesia fairy tales? Dongeng. Dongeng. Oke. Apalagi yang kamu bisa pelajari tadi? Fairy tales. Tentang apa? Penggunaan kata kerja. In what form? Kata kerja bentuk berapa? Dua. Dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah kata kerja past tense. Past tense. Oke,
duduk. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, kalau tidak ada pertanyaan, if you don't have any question, I want one of you lead us in prayer. Jadi, let's close our lesson today in prayer. Let us pray. Yes. Yes. Let's pray together after that. Amin. Terima kasih untuk hari ini. See you next time. Don't forget to keep health and use mask everywhere you go, and also keep your distance each other.